tapi 98 itu bangkrut. Reformasi itu Karena bangkrut ya. pembakaran itu. Ketika bangkrut, tanggal 98 saya buta karena saya marah kepada semua. Marah kepada Tuhan, marah kepada pemerintah, marah kepada mahasiswa. Oh, kenapa ini dibakar kan gitu. Aksi 21 Mei itu ya. Tragedi Mei 98. Iya, itu tanggal 21 karena saya juga. marah tidak terkendali, saya jadi buta. Oh, sempat buta. Saya buta. Tahun berapa itu? 98. Jadi dari dulu memang Ito Kamarudin ini dermawan dan juga pekerja keras. Betul. Jadi waktu saya anak muda itu, waktu belum kawin ya, saya sudah bangun rumah. Zaman itu sudah bagus itu ya, 25 tahun yang lalu, semacam duplikasi rumah pejabat di daerah buat orang tua. Jadi sehingga timbul permasalahan. Orang-orang Batak yang sukses di Jakarta dari kampung kami irinya begini, kamu ngapain kau so hebat bangun-bangun rumah buat di kampung sih begitu buat mama bagusnya. Ya, bagus. Mending kamu kuliah ke atau bangun buat kamu, kau aja masih ngontrak katanya kan gitu. Karena rumah paling bagus ketika itu rumah orang tua saya di kampung kami. Luar biasa. Jadi yang sudah S2, doktor, rumah orang tuanya masih reot gitu ya. Rata-rata manggil saya dimarahin. Kamu harusnya ngurus diri dulu. Kamu tak kuliah apa? Ngapain bikin rumah di kampung sampai seperti itu kan begitu. Tapi menurut saya itu yang bikin itu jadi berkah ya, karena memikirkan orang tua dulu. Ya kan, berarti memang orang tua waktu itu mengeluh. Jadi keluhannya, waduh, rumah kita masih rumah kayu, rumah orang sudah mulai beton kan. Jadi di kampung itu kebanggaan kalau dari simin namanya atau beton kan itu ya. Saya bilang orang boleh mas sekarang cari rumah kayu. Oh, itu pintar-pintarnya kamu aja kata mak saya. Maka saya bilang ya udah kalau memang pengen rumah rumah beton kita bangun. Jadi demi menyenangkan hati mama itulah yang itu kerjakan. Sementara itu belum punya rumah. Jadi ketika itu tahun 90-an saya bangun itu rumah modal 35 juta. Tahun 96 97. Zaman jadi itu sudah adalah hasil usaha ya itu ya. Tahun 1991 itu lagi jaya-jayanya saya. Jaya-jayanya saya kan waktu itu pebisnis. Nah, tapi 98 itu bangkrut. Reformasi itu bangkrut ya. Pembakaran itu. Ketika bangkrut, tanggal 98 saya buta karena saya marah kepada semua. Marah kepada Tuhan, marah kepada pemerintah, marah kepada mahasiswa. Oh, kenapa ini dibakar kan gitu. Aksi 21 Mei itu ya. Tragedi Mei 98. Iya, itu tanggal 21 karena saya juga. Marah tidak terkendali, saya jadi buta. Oh, sempat buta. Saya buta. Tahun berapa itu? 98. Oh. Jadi bahkan pacar saya bilang udah tinggalkan saya kan gitu. Waktu saya belum kuliah tapi saya udah ada usaha kan gitu. Udah tinggalkan saya nggak ada harapan lagi kan gitu. Itu bagaimana terjadinya? Karena saya demam, karena saya marah kepada semua, maka saya panas badannya. Itu karena dagangannya itu dibakar. Waktu peristiwa. Dan dagangan saya itu ada hampir di seluruh apotek di Indonesia. Oke. Sistem konsinyasi yang dititipkan itu kan sales. Nggak mungkin saya kerjakan sendiri tuh kan, maka sampai sekarang nggak pernah saya ambil itu. Nah demikian juga barang-barang yang lain kan gitu. Jadi ya sudah marah saya. Akhirnya karena marah nggak terkendali, saya panas badannya. Demam sangat panas di atas 40, sehingga mata saya buta. Nah sampai suatu ketika saya bilang sama pacar saya, udah tinggalkanlah saya. Saya udah sarjana hukum. Tapi saya tamat SMA. Berapa lama itu buta? Ada beberapa bulan sampai suatu ketika diajak ibadah. Ini mamanya anak-anak nih yang waktu itu pacarnya itu. Nah di Peninsula didoakan oleh pendeta John Hartman, kalau pernah dengar dulu. Pernah. Orang asing itu. Iya. Ada seorang anak muda, dia karena marah dan emosi kepada Tuhan, kepada siapa saja, kepada pemerintah gitu, karena jengkel gitu. Akhirnya matanya buta, Tuhan mengasihimu gitu. Jadi itu pada saat buta itu saya berlari ke altar itu, tumpang tangan dan bisa melihat lagi. Luar biasa. Saya lari ke depan itu tumpang tangan.
luar biasa. Jadi buta betul-betul yang harus dituntun dan tidak bisa melihat masih apa samar-samar bisa, tapi samar-samar. Hilang, tapi ya? Tidak bisa lagi membaca. Kehilangan kemampuan untuk melihat. Tapi melihat samar-samar masih semua. bisa gitu. Artinya masih bisa jalan lah, tapi tidak sempurna seperti sebelumnya kan gitu. Nah, disitulah saya melihat mujizat. Ternyata Tuhan itu Mujizat. Mujizat. Jadi itu bercerita ini, saya ini berkaca-kaca kesayangan Inang karena saya sendiri luar biasa mendengar cerita itu, betapa perjuangan itu belum kuliah saja sudah sampai buta, bangkrut, dibakar dagangan, dan juga dari tadi mata saya berkaca-kaca, maafkan saya. Jadi saya baca beberapa. Krisdawati bilang Pak Kamarudin Tuhan pakai Bapak. Lalu juga dari Emmanuel Kondologit, luar biasa Pak Kamarudin belajar tanpa lampu. Sekarang jadi orang hebat. Kalau zaman itu kita sudah punya lampu tapi kita tidak belajar, tapi kita tidur. Lalu juga mujizat dari Remax Superis Siregar, doa kami untuk Bapak Kamarudin, Tuhan Yesus memberkati. Lalu Niko bilang, Inang nanti di pengadilan bawa Sri Kandi Indonesia. Ada satu pertanyaan. Oh, nanti ya kita bawa banyak Sri Kandi Indonesia yang mau bergabung dari seluruh Indonesia, mau mendukung perjuangan ini. Lalu ada satu pertanyaan dari Apang Bugis Daeng Siki, itu tadi dari Niko Zu ya, Inang yang di pengadilan itu. Nanti kita bicarakan ya, Pak Niko. Apang Bugis, apakah ada intimidasi, ancaman kepada keluarga semenjak menyuarakan kebenaran dalam kasus Brigadir J ini? Lalu Krisdawati, saya bangga, saya orang Siborong-Borong, bangga sekali dengan Bapak Kamarudin. Saya juga Borhuta Barat. Horas, Krisdawati Horas, sesama Borhut. Hidup Huta Barat. Huta Barat itu harus berduet dengan Simanjuntak. Ini saya sendiri juga, saya juga tidak ngerti dari pertama tuh, saya kan tidak mengenal beliau ini, tapi begitu bertemu sekali itu langsung energinya itu yang murni, pure. Saya orang yang sangat sensitif, nomor 1. 2, saya ini empat. Jadi kalau ada orang menderita atau saya mendengarkan sesuatu itu pasti saya, kalau orang bilang saya seperti singa, seperti macan Sumatera itu sebetulnya karena saya empat, jadi saya gampang sekali terenyuh gitu loh itu aku. Nah, ini yang tadi dibilang hati Pak Kamarudin baik banget, salam dari Medan Inang, salam juga damai sejahtera Horas. Orang bilang mafia terlalu halus Bang, penjahat kelakakap ini. Oke, sekarang ini saya mau bicara soal keluarga, soal kehidupan pribadi. Tadi yang urusan hukum sudah lewat. Jadi semangat Pak Kamarudin. Saya juga hanya ingin mengatakan bahwa Pak Kamarudin dari kecil, dari awal itu perjuangannya luar biasa. Ini banyak yang bilang bisa nggak difilmkan pengalaman hidup Pak Kamarudin. Jadi saya bilang usulan itu didengarkan. Artinya itu menjadi inspirasi. Tadi itu ada yang bilang bagaimana bisa belajar tanpa lampu. Lalu bukan hanya tanpa lampu, tidur di bawah jembatan. Pakai obor sebetulnya. Pakai obor. Jadi obor itu ada botol dikasih sumbu, kasih minyak tanah, jadi menyala dia ke atas gitu kan. Cuma hidung jadi hitam pagi-pagi kan gitu karena kena asapnya. Luar biasa. Nah, jadi tetapi yang mau saya tangkap pelajaran di situ, ketika saya bangkrut itu, saya tidak pernah melamar pekerjaan lagi, tetapi dapat surat panggilan dari waktu itu namanya Banks Bali. Nah saya heran, Kak, saya kan tidak pernah melamar ke bank ini, pemikiran saya bank, namanya BANCH Bali. Diundang ke Artagraha lantai 21. Ketika itu orang lagi antri di kelurahan, antri di kecamatan, bagi-bagi sembako. Tahu-tahu dipanggil untuk wawancara, tahu-taunya asuransi. Maka saya bilang ini orang gila, ini orang lagi kesusahan, ngantri Indomie, ngantri sembako, kok malah nawarin asuransi kan gitu. Tidak masuk akal saya kan gitu. Tetapi saya dapat pengalaman hebat di sana. Dia bilang segmen market kita adalah 5% dari 100%. Yang ngantri di kelurahan itu adalah 20 sampai 30% dari Indonesia.
yang kita ambil adalah 5% daripada yang 70% lagi. Oke, jadi itu ambil itu pekerjaan. Jadi saya ambil pekerjaan itu dan saya menjadi best seller, penjual terbaik. Jadi menjual kertas atau menjual janji kan gitu. Iya, jaminan. Nah, ketika saya menjual janji ini ketemu satu Boru Manurung. Yang sekarang berubah jadi apartemen pramuka. Dulu itu tempatnya dagang-dagang bohemia. Itu barang-barang Eropa, Italia kan gitu. Kristal kan gitu. Orang-orang Batak semua dulu itu. Tahu. Jadi ketika saya nawarkan asuransi ke sana, saya diomelin sama Boru Manurung ini. Adiknya pengacara Pak Harto. Pengacara Pak Harto ada Siregar tuh selain Tampu Bolon. Felix Tampu Bolon kan ada Siregar juga yang dari mantan Angkatan Darat. Mantan auditor militer. Kami itu orang lagi kesusahan malah nawarin asuransi katanya. Dari mana uang orang sekarang asuransi katanya? Lihat nih barangku aja ada 7 gudang. Nggak laku-laku katanya. Apa itu 7 gudang Nang? Lemboru, saya bilang main di Lemboru. Itu ada alat pemanas nasi. Kings, baru pada waktu Kings, itu ya. Yongma sama Namyang King. Oke. Kenapa tidak buat Pak? Kenapa tidak laku kan saya bilang? Kenapa tidak laku? Dia bilang marketingnya dia itu kerabat dia. Mohon maaf pacaran sama cewek KP. Nah, cewek KP-nya cantik tapi dia maunya nggak mau ponakannya itu berpacaran dengan cewek KP di situ. Jadi dimarahin, jadi keluar, jadi barangnya tidak yang jual. Saya bilang berapa satu? 140 ke saya. Kamu terserah mau jual berapa? Ada berapa banyak? Ada 7 gudang katanya. 7 gudang banyak sekali. Iya. Dia importir. Oke. Dari Korea. Maka saya bilang oke, boleh ambil satu sampelnya boleh. Ku bawa ke Glodok. Pertama aku masuk ke toko Armen Bangun. Tapi dia sedikit ada berbohongnya ya. Ini barang bagus kok ini. Sekarang kan lagi susah masuk barang impor kan itu. Banyak apa? Tinggal dikit. Saya bilang ilmu dagang saya udah punya. Saya bilang dikit. Kalau saya bilang banyak orang nggak beli banyak. Belanjanya dikit. Kan teori supply and demand. Betul. Jadi luar kita biasa. ada berapa katanya? Ya paling ada tinggal 3.500 lagi. Kalau begitu kirim ke gudang saya 2.500 kata dia. Harga 150. Jadi bicaranya nggak sampai 5 menit, pesan 2.500 kali 10.000, 25 juta sudah. Bicaranya sebentar. Habis itu aku pindah ke toko sebelah, toko Linda. Beda tembok aja. Dia kan nggak pantau-pantau kita. Ini Cilinda, apa ini? Ada barang nih bagus nih. Sedikit atau banyak? Tinggal dikit. Berapa? Ya paling ada 3.500 lagi. Kalau gitu jangan kasih yang lain ya. Kirim ke gudang saya Jembatan Libat 3.000 katanya. 3.000 kali 10.000 30 juta. Nah, dari tadi 25. Jadi ini orang lagi kesusahan saya dapat berkat. Luar biasa. Di mana orang lagi ngantri cari makan. Jadi saya ambil dagang asuransi sambil dagang itu juga gitu loh. Nah, begitulah saya pindah-pindah toko sampai saya punya omset miliaran.